Hikayat Agrabah tentang perut, paras, dan pasar kliwon. Tokoh pertama, tahta di atas piring Agrabah. Di jantung negeri Agrabah yang terik, hiduplah seorang penguasa yang namanya berbeda. Aladin Sigemore. Aladin bukan lagi pemuda kurus yang mencari roti demi menyambung hidup. Ia telah menjelma menjadi kurator kuliner nomor satu di negeri tersebut. Setiap pagi agenda utamanya bukanlah memantau perbatasan, melainkan belusukan dari satu kedai kebab ke kedai nasi kebuli lainnya. Baginya setiap lipatan lemak di tubuhnya adalah peta kemakmuran rakyatnya. Rakyat yang bahagia adalah raja yang kenyang. Gumamnya dalam hati sambil mengelus bulu pada mahkotanya. Namun kemakmuran itu bukan memiliki harga. Karpet terbangnya kini harus diperkuat dengan kerangka baja agar tidak terjun bebas saat Aladin duduk di atasnya. Aladin adalah simbol bahwa kekuasaan seringkali membuat orang lupa caranya berlari karena mereka sudah terlalu nyaman untuk berhenti. Tokoh kedua, diplomasi kecantikan dan susu kurma. Sementara sang raja sibuk mengunyah, di sudut kota yang lebih modern berdiri gedung pencakar langit milik Solahuddin bin Al-Qadariyah. Solahuddin adalah anomali bisnis. Meskipun namanya berarti seadanya, gaya hidupnya adalah segalanya. Ia adalah CEO dari susu kurma yang fenomenal. Rahasia sukses Solahuddin tidak terletak pada formula susunya, melainkan pada barisan dayang-dayang rupawan yang selalu mengelilinginya dengan gerakan yang sangat sinematik. Kemanapun Solahuddin melangkah, aroma parfum mahal selalu mengikuti. Strateginya sederhana, namun mematikan. Jika produknya biasa saja, luar biasa. Strategi publik ini nyatanya mampu menembus batas negara hingga ke pelosok Indonesia. Susu kurmanya menjadi simbol gaya hidup yang sehat di kota Kretek. Meskipun orang-orang lebih banyak memperhatikan estetika botolnya daripada kandungan isinya, Solahuddin mengajarkan kita bahwa dunia yang serba cepat ini kemasan seringkali memenangkan perlombaan sebelum isi sempat berbicara. Tokoh yang ketiga, Imperium Karpet dari timur ke selatan sedikit dari pusat kota Agrabah kita akan menemukan sosok yang paling menjadi namun paling kaya. Ia adalah juragan Gembul, Bintol Bintol. Jika Solahuddin menjual citra, juragan Gembul menjual sejarah. Selama 25 tahun, ia membangun toko karpet terbesar di Agrabah. Tokonya begitu luas, pelanggan seringkali tersesat dan butuh pemandu unta untuk menemukan jalan keluar. Juragan Gembul memiliki koleksi unta yang sama gemulnya dengan dirinya. Sebuah bukti bahwa majikan yang baik tidak akan membiarkan peliharaannya lapar. Solahuddin tidak hanya menguasai pasar lokal, tapi juga melakukan ekspansi yang tak masuk akal, yaitu ekspor hingga ke pasar Kliwon Kudus. Di sana karpet-karpetnya laku keras karena memiliki jaringan benang yang mampu menahan dinginnya lantai sekaligus hangat untuk membicarakan urusan dunia. Gembul adalah potret ketekunan yang membuktikan bahwa konsistensi selama seperempat abad akan membawa produk lokal melintasi samudra. Untuk menutup pada akhirnya, inilah hikayat Agrabah tentang perut, paras, dan pasar kliwon. Pada akhirnya di sebuah jamuan malam di istana, ketiga tokoh ini bertemu. Aladin dengan perut buncitnya, Solahuddin dengan dayang-dayang estetiknya, dan juragan Gembul dengan debu pasar kliwon yang masih menempel di jubahnya juga unta yang selalu setia menemani. Mereka tertawa melihat pencapaian masing-masing, namun di balik tawa itu terselip sebuah refleksi sunyi. Mereka menyadari bahwa hidup adalah tentang keseimbangan. Aladin belajar bahwa kesehatan adalah tahta yang sesungguhnya, karena tanpa beban badan yang fit, kerajaan hanya akan terlihat dari balik jendela kamar. Solahuddin menyadari bahwa paras bisa membuka pintu, tapi karakter yang membuat orang tetap tinggal. Dan juragan Gembul mengingatkan bahwa sejauh
Jangan lupa beli sandal di sana. Tampilan Teku sejuta aura kasih. Urusan berkas kantor pertanahan juga ada lagi. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus melayani profesional terpercaya. Paling tidak itu berbohong yang kayak gini. Bisa kontrak gitu. Itu ada namanya Sarimi ya. Itu cinta ini. Dua. Saya tuh tidak tahu otaknya. Kalau otaknya kayak ada gitu. Itu modelnya sih. Oke. Ini tahu kan Mas, yang sudah perform silakan untuk duduk kembali ke mejanya. Betul sekali. Di kursinya, di mejanya yang mana ketinggian. Mejanya masing-masing. Oh iya, di area meja.